Kita review, ini saya mau review hasil UTS-nya, balik lagi ya, hasil UTS-nya masih perlu diperbaiki untuk menyempurnakan proposal itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu Anda ingat-ingat lagi, kita balik lagi. Ini nanti akan saya demoin ya, gimana membuat proposal yang baik dan benar. Nah ini ada satu proposal, tapi kita ke ini dulu, ke materi sebelumnya kita review balik dulu ya. Gimana sih membuat proposal yang baik dan benar itu. Oke, kita mulai saja dari sini. Di latar belakang, nah latar belakang ini ada beberapa, ini tinggal ngulang ya, sebenarnya ada sudah dapat materinya, di videonya juga sudah. Jadi ada beberapa hal penting yang harus Anda inikan di latar belakang, yang ini ya, yang diletakkan di latar belakang. Yang pertama itu Anda harus memberikan rujukan atau citation di setiap paragraf sekurang-kurangnya satu sumber. Nah ini masih ada banyak yang tidak menyertakan sumber ya. Nah ini contohnya kan kita ada suatu pengertian daripada cuaca, ya, ini yang meneliti adalah Yuniar. Nah satu lagi, kalau dia itu kita membuat rujukan, misalkan namanya 3 kata atau 2 kata atau 1 kata, nah itu berbeda-beda. Misalkan kalau 1 kata, misalkan tahunnya tahun berapa, koma 2000 berapa, kira-kira gitu ya. Nah kalau dia itu 2 kata, berarti kata yang belakang. Misalkan siapa? Sania Okvia. Nah, berarti Sania Okvia itu berarti yang diambil adalah nama belakangnya. Berarti Okvia 2019. Sanianya tidak diikutkan dan bukan Sania Okvia, tapi Okvia saja. Nah rujukan itu adalah nama yang terakhir. Nah kalau namanya 3, apa ya? Siapa yang namanya 3 nih? Yang namanya misalkan nih Pak Nesdi ya, Nesdi Evrilian Rozanda. Nah berarti Anda buat citationnya atau rujukannya itu adalah Rozanda 19, Rozanda, 2019. Nah itu untuk membuat rujukan. Nah ini diingat-ingat ya, nah, ini diingat-ingat. Terus kalau rujukannya penulisnya itu adalah 1 orang, tetap 1 orang saja. Misalkan kayak tadi Mustaqim 2019. Nah ini diingat-ingat. Kalau dia penulisnya 2 orang, nah kalau kita mengikuti format UIN, 2 orang misalkan saya meneliti dengan Sania. Nah berarti penulisannya adalah Mustaqim dan Okvia, tetap nama belakangnya. Nah kalau penulisnya saya dengan Pak Nesdi, nah berarti Mustaqim dan Rozanda, 2019. Nah kalau penulisnya Sania dengan Pak Nesdi, berarti Okvia dan Rozanda 2019. Nah itu diingat-ingat, itu banyak yang salah masih ya. Itu kalau 2 penulis. Kalau 3 penulis, nah kalau 3 penulis saya, Sania dan Pak Nesdi misalkan, berarti Mustaqim, Okvia, Mustaqim, Okvia dan Rozanda, 2019. Nah, itu kalau 3. Nah itu ya. Nah tapi kalau dia itu lebih dari 3, penulis pertamanya itu adalah Sania, misalkan Sania Okvia, kawannya itu ada 4 orang, ada Anissa Ramadhani, ada Mutiara Ramadhani, ada Hamdani Ramadhani. Nah itu kawannya ada 4 misalkan. Berarti penulisannya cuman penulis pertama, sisanya dan kawan-kawan. Misalkan ada 4 orang ya, Sania penulis pertama, berarti Okvia DKK, 2019. Nah, ada juga format yang mengatakan Okvia et al 2019. Ada juga yang menuliskan Okvia dan kawan-kawan, 2019. Nah ini ya, ini beda-beda ya. Kalau format kita di SI, kalau lebih dari 3 orang kita buat Okvia DKK, 2019. Itu untuk membuat rujukan. Ini diingat-ingat betul nih. Itu ya yang pertama, ini untuk trik-trik penulisan latar belakang. Terus berikan citasi di setiap paragraf. Nah ini ya sama ya, inti, ada kalimat pendukung. Ini adalah membuat paragraf utama dan paragraf pendukung. Usahakan kalau proposal ini dia itu kalimatnya deduktif. Jadi kalimat intinya berada di awal paragraf. Nah, jadi jangan dibuat induktif ya. Usahakan deduktif. Induktif juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa, nah, deduktif saja. Kita buat kalimat utama, lalu kalimat penjelasnya setelah kalimat utama itu. Nah, misalkan minimal ada 3 atau 4 kata dalam satu paragraf. Berarti kata pertama itu adalah kalimat utamanya. Nah, kalimat yang di kalimat pertama itu adalah yang inti dari paragrafnya itu. Nah, yang 2, 3, 4 itu adalah kalimat pendukung. Nah, itu usahakan.
Terus antara paragraf sebelumnya dan paragraf baru harus berkaitan dan memiliki keterkaitan. Jadi nggak boleh langsung anjlok, Anda ceritakan cuaca, lalu Anda langsung tiba-tiba nggak ada apa-apa, nggak ada apa, langsung pekan baru, langsung ceritakan metode, langsung penelitian terdahulu. Jadi harus ada kaitan. Ciri khasnya antara paragraf yang sebelumnya dengan yang paragraf baru itu keterkaitannya, misalkan di akhir paragraf itu merupakan inti kalimat di paragraf baru. Jadi kalimat terakhir di paragraf sebelumnya itu dijadikan sebagai kalimat utama di paragraf yang selanjutnya. Nah, kalau ini ya contohnya ya, cuaca merupakan bagian dari keseharian manusia dan berubah-ubah. Nah, itu kan bahas terkait dengan cuaca. Terus kebutuhan informasi cuaca, nah itu terkait dengan paragraf selanjutnya. Nah, seperti itu. Ini masih banyak yang salah ya di UTS 3 kelas itu terkait dengan perpindahan antar paragraf. Jadi supaya smooth ya, jadi tidak anjlok gitu ya, ngejlek sekuat-kuatnya, maka smooth pindahnya. Nah, itu. Ini trik selanjutnya. Pada latar belakang biasanya terdapat kalimat yang harus mampu menjawab sebuah pertanyaan. Nah, dalam membuat paragraf itu di latar belakang, usahakan ada beberapa keyword yang harus Anda masukkan. Nah, dijadikan sebagai yang namanya pertanyaan secara tersirat. Nah, misalkan case-nya itu terkait dengan cuaca, tempatnya, lokasinya di Pekanbaru. Berarti Anda harus membuat satu pertanyaan yang nanti bisa dijawab di situ. Terus method yang digunakan itu apa? PNN. Nah, terus yang selanjutnya, selain dari PNN, ada nggak teknik-teknik lain yang digunakan? Oh, ada ternyata. Makanya, kalau kita dalam membuat proposal atau laporan, itu ada diminta keyword minimal ada 4 atau 5. Di keywordnya apa? Cuaca, Pekanbaru, PNN, key means. Nah, ini ya. Jadi mengapa cuaca? Anda ceritakan mengapa cuaca ini harus diteliti. Terus mengapa Pekanbaru sebagai studi kasus? Ceritakan juga. Pekanbaru itu merupakan pusat dari bisnis di Pulau Sumatera dan sebagainya. Cuaca itu sangat penting dan sebagainya. Mengapa PNN? Nah, ini Anda baca dari penelitian-penelitian terdahulu. PNN itu ternyata algoritma yang sangat baik diklasifikasi dibandingkan dengan beberapa algoritma. Nah, tunjukkan penelitiannya, citationnya siapa-siapa saja. Terus mengapa pembagian data menggunakan key means? Nah, pembagian data menggunakan key means. Oh, ternyata pembagian data secara manual, secara menggunakan callout dan cross validation itu kurang bagus, makanya kita menggunakan key means. Nah, itu ya kira-kira seperti itu. Nah, ini ya keempat pertanyaan tersebut hendaknya ada pada latar belakang, dituliskan secara rinci dan disertai literatur dan rujukan. Nah, ada literaturnya, ada rujukannya nanti dituliskan. Nah, ini ya ada 4 bagian ini yang sangat penting untuk di pendahuluan. Kita masuk di materi selanjutnya. Kita ulang saja. Ini ada rumusan masalah. Ingat-ingat, rumusan masalah itu biasanya berkaitan erat dengan latar belakang. Jadi di akhir paragraf yang paling terakhir, nih saya ingatkan lagi ya. Di paragraf terakhir latar belakang itu biasanya ada minimal ada kata-kata oleh karena itu. Nah, oleh karena itu tuh kita jadikan sebagai highlight-nya. Oleh karena itu pada penelitian ini bla 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 bla. Nah, itulah sebenarnya sejatinya yang dikatakan sebagai rumusan masalah kita. Nah, itu ya. Yang kedua, kecenderungan berkaitan langsung dengan judul proposal. Anda belum buat judul nih. Jadi bisa jadi judul Anda itu Anda ambil dari rumusan, atau kalau Anda udah buat judul duluan setelah pendahuluan Anda buat judul, maka judul itulah dijadikan sebagai latar rumusan masalah dengan menambahkan kalimat tanya di depannya. Bagaimana, apakah, dan sebagainya. Nah, itu ya. Biasanya yang paling sering itu adalah bagaimana. Nah, kalau bagaimana berarti yang Anda tunjukkan, Anda buktikan adalah prosesnya. Bagaimana membuat kue, berarti bagaimana mulai dari awal, mulai dari beli bahan sampai dengan jadi kue. Nah, bagaimana membuktikan, berarti pembuktiannya, proses pembuktian itu bagaimana. Nah, itu yang perlu dijelasin. Terakhir, rumusan masalah itu sebisa mungkin dapat di breakdown untuk menentukan tujuan penelitian. Jadi kalau rumusan masalah itu satu ya, nggak boleh 2, nggak boleh 3 gitu ya. Kecuali kita ada yang namanya format-format berbeda. Format lain, misalkan di rumusan masalah itu ada identifikasi permasalahan terlebih dahulu. Nah, baru dibuat poin, dan identifikasi itu baru kita rumuskan lagi. Nah, biasanya rumusan masalah itu tidak buat poin, tapi cuma satu paragraf gitu saja. Nah, nanti dari satu paragraf bisa jadi di breakdown menjadi dua poin. Poin 1 terkait dengan ini, poin 2 terkait dengan ini. Tujuan itu nanti yang akan dibahas atau dijawab di kesimpulan.
Ketika Anda tidak bisa menjawab dari tujuan, maka penelitian Anda itu dikatakan gagal. Ya, ini untuk rumusan. Ini contoh-contohnya sudah ya, silakan ditengok. Tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini mendapatkan suatu rumusan dari hasil. Nah, dari rumusan itu kita breakdown jadi yang namanya tujuan. Nah, ini ya, yang kemarin akan dibaca lagi. Tujuan itu di breakdown dari rumusan masalah, harus bisa menggambarkan bagaimana dan teknik apa dalam menyelesaikan masalah. Di tujuan itu ya alatnya kita sebutin, metodenya kita sebutin, case-nya kita sebutin di situ. Intinya di keyword di latar belakang tadi. Nah, apa tadi keywordnya? Keywordnya itu pertama adalah case-nya cuaca, tempat lokasinya Pekanbaru. Setelah itu metodenya menggunakan PNN. Selain dari metode PNN, ada Bobby ngapa dicoret itu? Selain dari metode PNN, ada metode Cummins untuk membagi datanya. Nah, itu ya. Tujuan penelitian itu harus lugas, tegas, tidak bertele-tele. Nah, itu tujuan penelitian itu sebisa mungkin to the point saja. To the point saja ya, tidak bertele-tele. Nah, tujuan penelitian harus dapat dijawab di kesimpulan tadi ya, harus dijawab. Ini untuk tujuan. Nah, ingat-ingat. Sekarang di manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dampak dari pencapaian dari tujuan. Tujuan Anda ngapain? Nah, dari tujuan itu dampaknya untuk apa sebenarnya manfaatnya? Dia jangan kebalik-balik ya. Ini banyak yang sebenarnya dia itu manfaat tapi dijadikan tujuan. Sebenarnya tujuan dijadikan manfaat. Nah, itu perlu diperbaiki lagi. Nanti proposal Anda itu Anda perbaiki lagi ya, yang dari UTS itu ya, hasil UTS itu. Nah, saya tidak bisa memberikan komentar satu-satu karena banyak ya, 3 kelas. Makanya coba dianalisis lagi, di mana sih letak kesalahan saya itu. Nah, ini manfaat ya. Terus batasan. Nah, ini batasan juga penting. Batasan itu kira-kira semua yang memuat terkait dengan penelitian Anda, dan Anda tidak akan bahas di penelitian ini. Nah, itu ya. Kira-kira itu menjadi salah satu batasan. Yang kedua, batasan masalah itu semua parameter, semua data, semua atribut yang digunakan dalam penelitian itu harus disebutkan. Kalau enggak nanti melebar kemana-mana. Nah, itu untuk terkait dengan batasan masalah. Nah, batasan masalah ini coba silahkan ditengok kembali di materi sebelumnya. Ada videonya diputar lagi. Jadi jangan pelit pakai data ya. Dalam menyusun atau membuat landasan teori, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu adalah usahakan berawal dari materi teori yang umum dulu, baru ke teori khusus. Misalkan Anda bahas terkait dengan data mining. Ya data mining dulu, data mining itu apa? Bila perlu ada teknologi, tapi nggak perlu ya, komputer adalah, itu apa, itu nggak perlu. Data mining, nanti di data mining itu ada namanya teknik. Dalam teknik itu ada namanya algoritma. Setelah algoritma itu ada pembagian-pembagian data. Setelah itu baru masuk di case. Case-nya apa dulu? Oh, cuaca. Cuaca yang di mana? Di Pekanbaru, nah, dan seterusnya. Jadi dari umum dulu ke khusus. Jangan tiba-tiba Anda ke studi kasusnya. Nah, usahakan studi kasus itu di belakangan saja gitu loh. Nah, tapi tergantung ya, kalau kita lebih cenderung ke studi kasus, kayak orang-orang manajemen itu lebih ke studi kasus, maka studi kasusnya dulu. Mengungkapkan hal-hal yang substantif yang dikira sangat perlu dalam butir teori. Jadi gini, kalau Anda RPL itu atau membangun sebuah sistem informasi, ini yang lagi ngerjain laporan project RPL dan sebagainya, Anda nggak perlu lagi masukkan yang namanya sistem adalah informasi adalah sistem informasi, itu nggak perlu lagi. Orang udah tahu semua itu ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu, langsung saja Anda membahas apa, metodenya apa, gitu ya. Boleh masukkan sistem informasi tapi secara umum saja. Nah, RPL adalah, nggak perlu lagi gitu ya. Langsung saja ke substansinya saja gitu. Nah, yang perlu saja, yang nggak perlu dimasukin. Web, HTTP itu masih dimasukkan ya. Itu apa sih gunanya? Itu salah ya. Nggak boleh Anda masukin kayak gitu di laporan. Supaya buat tebel aja gitu ya. Ada web, ada HTTP, ada SAMPP pun dimasukkan ya, ada PHP dimasukkan. Ini nggak perlu. Orang sudah tahu Anda berbasis web. Berarti berbasis web itu ya udah, ini alat-alatnya, ini perangkatnya, ini teknologi yang digunakan gitu. Nah, seperti itu. Nah, diingat-ingat lagi. Jadi kalau ada yang mengajarkan demikian, saya katakan itu salah ya. Jadi tidak, yang penting-penting saja. Nah, gitu ya. Orang udah tahu, Anda nggak perlu menceritakan HTML itu apa di laporan Anda, itu karena sudah dipelajari sejak semester 3. Anda nggak perlu menjelaskan PHP lagi, SAMPP,
web server. Nah, itu nggak perlu ya. Nah, yang perlu apa? Nah, metode yang digunakan, metode analisisnya apa? Object oriented programming itu apa? Bagian dari object oriented programming itu yang digunakan apa? Anda gunakan 3, ya 3 saja yang dibahas. Class diagram, terus ada activity diagram sama use case diagram. 3 itu udah cukup, nggak perlu Anda buat 9-9-nya itu ya. Nah, itu udah cukup, itu saja. Terus apalagi metode pengembangan aplikasi, metode pengembangan sistem. Anda menggunakan rapid application development, Anda menggunakan waterfall, Anda menggunakan Scrum, extreme programming, menggunakan SDLC, dan itu yang perlu disebutkan gitu. Nah, bagaimana user requirement-nya? Nah, menggunakan ICT literasi. ICT literasi itu apa? Nah, kayak gitu ya. Itu membuat laporan penelitian kayak gitu. Jadi yang hal-hal yang apa ya? Yang substansi saja, bukan yang bertele, jangan bertele-tele, jangan hal-hal yang umum dimasukkan. Masukkan pula nanti di situ apa namanya? Ada juga ya yang masukkan Notepad plus itu untuk apa gitu ya. Nah, kecuali Anda menggunakan satu modul di internet, menggunakan GitHub. Di GitHub itu Anda gunakan satu modul. Nah, itu yang disebutkan. Nah, modul-modul yang digunakan. Bootstrap-nya misalkan Anda cuma bootstrap aja, nggak usah disebutin. Tahu dah orang sekarang bangun web itu menggunakan bootstrap. Jarang yang menggunakan native ya, apalagi menggunakan CSS manual. Maka nggak perlu disebutin kayak gitu. Nah, itu ya, ini saran ya untuk penelitian-penelitian ke depannya. Diwajibkan memberikan sumber rujukan atau citation pada sebutir. Wajib ini karena Anda tidak bisa membuat satu pernyataan tanpa dari penelitian atau sumber orang lain. Web adalah, teknologi adalah, itu kan kata orang. Jadi harus membuat satu citation. Rumus persamaan itu harus ada yang namanya citation atau rujukan. Memang siapa yang buat rumus itu? Anda kan enggak ya? Maka Anda perlu mencantumkan rujukan dalam rumus. Misalkan berdasarkan persamaan 3 dalam kurung, menurut siapa? Menurut Saati tahun 1988 misalkan gitu. Boleh ya. Usahakan tidak menyebutkan nama personal. Nah, nama personal nggak boleh sebutin. Kalau di latar di landasan teori ini, misalkan Kepala Bapeda Bapak Dr. Ilham Aziz merupakan, nah itu nggak boleh ya. Ya sudah, jabatannya saja, berarti Kepala Bapeda atau Kepala Bappenas atau Kepala apa. Jangan menyebutkan personal. Nah, ketika penelitian Anda ini sudah selesai, ketika Anda melakukan penelitian, memang dia kepalanya. Pas Anda selesai, sudah ganti orangnya. Nah, itu nanti bermasalah dengan penelitiannya itu. Ya. Yang kelima, memparafrasekan teori yang dirujuk. Anda nggak boleh copy paste, itu haram hukumnya ya. Ada jurnal copy paste, atau ada dari internet di copy, di paste lagi ke dokumen Anda. Itu tidak boleh, dan itu hukumnya haram. Kalau Anda tidak memparafrase, secara umum Anda tidak akan diterima proposalnya. Kan dicek Turnitin nanti. Nah, Anda nanti akan yang kelabakan ya. Ketika mau sidang, itu nanti ketika dicek Turnitin, itu plagiatnya atau similarity-nya sangat tinggi sekali. Maka Anda harus memparafrase. Saya ingatkan lagi, memparafrase itu apa? Parafrase itu adalah kita menuliskan kembali pernyataan dari sebuah rujukan. Misalkan, data mining adalah suatu proses bla 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 bla. Nah, Anda langsung kalimatnya diubah, tapi maksudnya sama. Data mining merupakan kegiatan yang melibatkan bla 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 bla. Kan maksudnya sama, tapi Anda tuliskan dengan bahasa yang berbeda, bahasa Anda sendiri. Tentunya yang mudah dimengerti oleh orang lain dan tidak mengubah makna dari rujukan yang sebelumnya. Ya, contohnya simpelnya. Hari Senin ibu pergi ke pasar. Itu kalimat yang aslinya. Anda memparafrase menjadi ibu pergi ke pasar pada hari Senin. Ya kan dibalik-balik itu saja ya. Oke, menyertakan gambar, tabel, grafik atau formula yang dirujuk dalam dokumen penelitian. Nah, ini maksudnya gini. Ketika Anda menggunakan gambar, Anda tidak bisa tiba-tiba ada gambar gitu saja ya. Maka Anda harus merujuk gambar itu juga. Misalkan nih, proses SDLC dapat ditunjukkan pada gambar 3. Nah, gambar 3 berarti Anda harus membuat gambar 3, harus ada kata-kata itu di dokumen Anda gitu. Atau gambar dulu baru dijelaskan nantinya. Berdasarkan gambar 3 dijelaskan bahwa SDLC merupakan bla 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 bla. Nanti harus rujuk, tabel juga gitu. Ke data penduduk Provinsi Riau yang terkena COVID-19 dapat ditunjukkan pada tabel 3.
Nah, berarti lalu ada tabel 3, data yang terkena COVID-19. Atau Anda buat tabelnya dulu, di tabel itu dirujuk lagi nanti. Berdasarkan tabel 3, data penduduk di Provinsi Riau yang terpapar penyakit COVID adalah bla bla bla. Nah, seperti itu ya. Nah, diingat ini. Sama dengan formula juga gitu, grafik juga gitu, table juga gitu. Nah, berdasarkan persamaan 3, dapat kita lihat, berarti ada persamaan 3 di atas tadi. Ini ya, ini untuk landasan teori. Gitu ya. Nah, kira-kira Anda sudah saya setelahkan videonya. Ini contoh-contohnya juga sudah. Ini sudah persamaan. Ini dirujuk ya, persamaan 23, persamaan 24. Nah, tinjauan pustaka, apa sih bedanya landasan teori dengan tinjauan pustaka ini secara umumnya? Berbeda dengan teori, kajian pustaka mendasarkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu, riset terdahulu gitu loh. Nah, kalau yang tadi itu Anda membaca dari textbook boleh, dari jurnal boleh, tapi yang menyatakan secara umum. Tapi kalau tinjauan pustaka ini, itu Anda buat satu subbab sendiri di akhir biasanya. Semua sudah ceritakan, buat di sub akhirnya. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini membahas beberapa penelitian terdahulu. Berapa banyaknya? Semakin banyak semakin bagus. Nah, gitu ya. Misalkan Anda membahas terkait dengan cuaca, prediksi cuaca tadi, ya sudah, Anda cari penelitian-penelitian terkait dengan prediksi cuaca. Enggak harus metodenya itu, tapi yang terkait dengan prediksi cuaca saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda cari penelitian-penelitian yang menggunakan metode PNN atau algoritma PNN, namun tidak jauh-jauh dari case-nya. Misalkan untuk prediksi apa, kalau yang kita kerjakan cuaca, berarti dia untuk memprediksikan curah hujan, untuk memprediksikan gempa bumi, kan nggak jauh-jauh ya. Tapi jangan untuk memprediksikan text mining, itu jauh sekali itu. Gitu ya. Nah, ini yang namanya tinjauan pustaka. Hasil penelitian terdahulu dijadikan referensi untuk menentukan topik permasalahan, arah, dan tujuan penelitian. Ini sama nih, Anda cari aja ya, kalau susah-susah mencari bahan nanti, baca proposal atau baca penelitian atau TA kakak-kakak kelas. Di situ ada banyak namanya tinjauan pustaka, baca di situ yang namanya saran, dari saran itu Anda bisa kembangin. Nah, itu ya, itu tip and triknya seperti itu. Nah, selain itu, tinjauan pustaka juga penting untuk menentukan kedudukan hasil penelitian terhadap penelitian terdahulu. Ini maksudnya gini, penelitian orang lain itu kayak gini, bla 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 bla. Nah, penelitian kita itu bedanya dengan penelitian orang-orang yang sudah dikerjakan orang lain itu apa gitu. Penelitian A menggunakan algoritma PNN, dia akurasinya 20%. Misalkan. Penelitian B menggunakan algoritma PNN untuk curah hujan juga, namun dia menggunakan perbandingan datanya, pembagian datanya menggunakan cross validation. Misalkan penelitian si orang C, dia untuk cuaca juga, tapi menggunakan backpropagation, pembagian datanya menggunakan holdout misalkan. Nah, dari ketiganya itu ternyata akurasinya tidak mencapai 80%. Oleh karena itu, penelitian kali ini akan dibahas prediksi untuk cuaca, menggunakan algoritma PNN, lalu pembagian datanya menggunakan teknik Kamin. Harapannya dia bisa mengungguli dari 3 penelitian sebelumnya itu. Nah, itu ya. Jadi, ada perbedaannya ternyata. Sama-sama menggunakan PNN, tapi teknik pembagian datanya berbeda. Sama-sama dengan cuaca, tapi metodenya berbeda. Nah, itu ya. Itu keunggulan dari penelitian kita. Kita mencari kedudukan kita nih. Syukur-syukur Anda bisa menemukan satu novelty yang benar-benar menjadi kebaruan dari penelitian Anda ini. Nah, itu ya, ini memang harus seperti itu kalau TA nanti. Kalau KP nggak harus kayak gitu. KP tidak perlu menggunakan tinjauan pustaka. Landasan teori udah cukup. Nah, tapi kalau TA wajib ada namanya tinjauan pustaka, sebab kita akan mencari kedudukan riset kita itu di mana. Nah, tinjauan pustaka itu secara khususnya secara khususnya ini dibahas di bab 2 juga, tapi di poin akhir, sub bab kedua yang paling akhir. Nah, itu namanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini, kalau yang inti penelitian yang menjadi rujukan utama, diletakkan di bab 1 atau diletakkan di pendahuluan. Di pendahuluan itu juga ada namanya riset terdahulu, tapi secara umum saja. Ada penelitian tahun 2006 melakukan gini-gini dengan akurasi seperti ini. Udah, selesai. Selanjutnya penelitian ini pada tahun ini dengan akurasi segini. Udah, selesai. Secara realnya, secara detailnya itu Anda buat di tinjauan pustaka dengan beberapa paragraf. Itu boleh-boleh saja, mau berapa halaman pun boleh. Nah, dia itu menceritakan di bab 1 tadi yang digunakan
sebagai rujukan utamanya. Nah, ini ya, fungsinya mengetahui sejarah penelitian, membantu memilih prosedur. Di situ pasti ada penelitian terdahulu menggunakan metode apa, menggunakan metodologinya bagaimana, prosedurnya bagaimana. Terus memahami latar belakang teoritis masalah penelitian, karena ada kaitan tadi. Penelitian tinjauan pustaka ini juga diletakkan di bab landasan teori sebabnya, gitu ya. Mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. Jadi ada beberapa penelitian itu kita baca semua, manfaatnya apa sih? Jadi kalau kita meneliti hal yang sama, hal yang serupa, manfaatnya apa juga untuk ilmu pengetahuan, gitu ya. Menghindari duplikasi, makanya Anda membaca ya, oh penelitian orang lain kayak gini. Ternyata Anda nggak banyak membaca, penelitian udah dikerjakan orang, Anda kerjakan lagi. Dijamin 100% Anda itu ditolak ya, ditolak mentah-mentah ya. Syukur-syukur waktu submit proposal ditolaknya. Pas ketahuannya ketika Anda sidang, maka Anda akan mengulang submit proposal dari awal. Jadi penelitian 1 tahun itu sia-sia. Nah, makanya ya, Anda harus banyak membaca. Udah dilakukan orang belum? Ini udah di penelitian orang belum? Dicari lagi nih penelitian terdahulu. Orang ini ngapain? Saya ngapain? Kelemahannya orang itu apa? Kelebihan orang itu apa? Nah, kalau saya mau mengerjakan hal yang sama, apa yang pembedanya dari mereka? Gitu. Nah, itu ya. Memberikan peranan pembenaran pemilihan masalah penelitian. Ini sama ya. Anda melakukan penelitian, ternyata benar ini sudah dilakukan orang. Jadi nggak ngada-ngada. Anda mau membuat suatu penelitian yang belum ada di dunia ini, misalkan. Nah, nggak ada rujukannya sama sekali, orang belum pernah melakukan, maka Anda diragukan. Siapa Anda? Gitu ya. Anda cuma mahasiswa S1, Anda bukan profesor, Anda bukan doktor, Anda bukan peneliti dari institusi yang bergengsi internasional maupun nasional. Jadi memang harus perlu yang namanya rujukan itu. Itulah fungsi dari tinjauan pustaka. Nah, ini dibaca ya, karena tinjauan pustaka kayak gini, nama peneliti, tahunnya, tinjauan penelitian terdahulu, hasil. Nah, ini yang perlu dituliskan. Yang perlu disertakan dalam penelitian terdahulu itu kayak gini. Nah, menurut penelitian Sania Okvia dan Nesdi Evrilian Rozanda tahun 2015 melakukan penelitian, nah tulis, nah tujuan ya, ada terkait dengan cuaca begini. Hasil penelitian dari keduanya menghasilkan akurasi yang begini. Yang poin 4, keunggulan dari penelitian yang dikerjakan adalah mempercepat proses dari algoritma bla 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 bla. Yang terakhir, temuan dari penelitian. Berdasarkan dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa metode A lebih baik daripada metode B. Baru dalam kurung Okvia dan Rozanda 2019. Nah, itu ya membuatnya kayak gitu. Itu dalam satu paragraf. Masuk paragraf yang lain lagi membahas penelitian yang kita rujuk lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, itu meneliti, menulis yang benar. Nah, gitu ya. Seperti itu kira-kira.